Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Welcome back to my channel Titania Story Series. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akan kembali membacakan cerita Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri. Bab 5, Dua Hati. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Maira menghela napas berat. Abian belum juga pulang. Dihidupkannya benda pipih itu. Sia-sia, karena tidak ada satupun balasan pesan dari Abian. Maira hendak berbaring, tetapi diurungkannya saat terdengar ketukan di pintu dengan keras. "Mas," pekik Maira seraya mundur beberapa langkah karena kehilangan keseimbangan akibat menahan bobot tubuh suaminya itu. Seorang lelaki seusia Abian menyodorkan kunci mobil pada Maira seraya berkata, "Maaf, ini kunci mobilnya, Mbak." Belum sempat Maira melontarkan pertanyaan, lelaki itu langsung pergi dan memasuki mobil yang berhenti di belakang mobil Abian. Klaksonnya berbunyi nyaring, seolah-olah mewakili sang empunya berpamitan. Maira mendesis, merasa sedikit mual saat mencium bau alkohol dari mulut suaminya. Terseok-seok Maira sembari setengah menyeret Abian menuju sofa. Tubuh lelaki itu terempas begitu saja. Maira membuang napas kasar, kecewa karena Abian sebelumnya tidak pernah seperti ini. Haruskah ia menyalahkan gadis itu untuk perubahan sikap dan gaya hidup Abian sekarang? Maira menutup wajahnya, kesal tak terkira, hingga buliran bening dari matanya mulai mendesak keluar. Ingin sekali ia berteriak, tetapi mendadak lidahnya keluh. Maira berbalik, hendak pergi meninggalkan suaminya itu sendiri. Namun, langkahnya terhenti saat Abian meraih tangannya. Maira menoleh, mendapati netra Abian terpejam. "Lia, tunggu, saya bisa jelaskan semuanya." Tergeming Maira di tempat. Luruh sudah air mata juga tubuhnya. Maira terguguk, bahunya terguncang hebat. Pelan, ia melepas cekalan tangan Abian. Suaminya itu mengigau, menyebut satu nama yang jelas-jelas tidak ingin ia dengar. Susah payah ia bangkit, setengah berlari menuju kamar, lalu menjatuhkan diri ke atas ranjang, menumpahkan tangis yang eksistensinya mencuat akhir-akhir ini. Ia hanya lulusan SMA, tidak berpengalaman kerja. Rasa rendah diri menjadi salah satu keputusan sulit untuknya meminta berpisah. Gedung-gedung tinggi menjulang, dengan lalu lalang kendaraan yang tidak pernah sepi, meski pada malam hari, menyadarkan Alia bahwa dirinya sudah sampai di kota yang sama dengan kekasihnya. Meski masih terasa bagai mimpi, tetapi ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Taksi yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Alia memindai sekitar. "Inikah rumah ayah?" batinnya bertanya. "Ayo nak, masuk," ajak ayah Alia seraya menenteng 2 tas besar berisi pakaian Alia. Pantas Abian tidak pernah menyebutkan alamat tempat tinggalnya atau mengajak Alia untuk dikenalkan pada orang tuanya.
Ketika Alia menyinggung soal pernikahan, lelaki itu selalu mengalihkan pembicaraan. Bodohnya, Alia baru menyadari semua itu sekarang. Akan tetapi, kadung cinta menyelundupi sanubari. Alia memilih untuk terus melaju. Kepindahannya ke sini akan memudahkannya mencari Abian, serta tidak perlu pusing lagi memikirkan ataupun mendengar ocehan-ocehan tetangga nantinya. Toh, hidup di kota itu masing-masing, pikir Alia. Masuk, Lia, kamu harus istirahat, titah ayahnya. Alia mengangguk, melangkah mantap seiring hatinya yang bertekad bahwa ia tidak akan melepas Abian yang sudah membuatnya nyaman. Soal kekasih halalnya, Alia tidak ingin ambil pusing. Biarlah, jika menjadi istri kedua sekalipun, baginya tak apa-apa. Abian mengubah posisi menjadi duduk, bersandar karena rasa pusing masih terasa bersarang di kepalanya. Ia pun sedikit kesulitan membuka mata. Derap langkah terdengar mendekat. Netra Abian mengerjap beberapa kali menyesuaikan cahaya yang membuat pandangannya menjadi samar-samar. "Maira," gumamnya saat ia sudah bisa melihat dengan jelas. "Kamu sudah bangun?" tanyanya datar dan dingin. Dahi Abian mengerut mendengar kata kamu. Heran saja, selama ini Maira selalu menyebutnya Mas. "Baru aja. Pukul berapa sekarang?" tanya Abian kemudian seraya beralih menatap jam dinding. Lantas ia terperanjat setelah menyadari dirinya sudah sangat terlambat untuk pergi bekerja. "Maira, kenapa kamu gak bangunin Mas?" tanya Abian lagi dengan nada terdengar kesal. "Aku minta cerai," balas Maira, sontak saja membuat Abian menatapnya dengan sorot mata tajam. "Jangan main-main kamu Maira," pekau Abian tegas. "Aku serius," ucap Maira nyaris tak terdengar. Sebuah pencapaian yang luar biasa baginya, bisa berkata seperti ini, dan rasanya seperti tersekat di tenggorokan. Abian mendengkus kasar, bangkit berdiri, melangkah cepat menghampiri istrinya itu, lalu mencengkram bahu Maira kuat. "Mati-matian aku berusaha melupakan Alia. Aku hanya butuh waktu. Apa kamu tidak bisa memberiku waktu itu?" tekan Abian. "Sampai kapan? Sampai aku gila karena memaklumi pengkhianatan kamu?" teriak Maira seraya memberontak. Abian bungkam. "Aku memang gadis bodoh, tidak berpendidikan. Tapi bukan berarti aku gak punya hati, Mas. Kamu jahat." Maira mendorong dada Abian kuat, hingga lelaki itu mundur selangkah. Abian termangu, menatap Maira yang terlihat hancur dengan perasaan bersalah. Alia juga tidak berpendidikan tinggi. Kedua perempuan yang ia cinta memiliki latar belakang yang sama. Entahlah, ia pun tak paham kenapa bisa membagi rasa. "Pukul aku, pukul sampai kamu puas dan lega," titah Abian. "Kamu jahat," pekik Maira seraya memukul dada Abian bertubi-tubi. Lelaki itu hanya diam, hingga akhirnya pekikan seseorang di ambang pintu menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan, Maira?" tanya wanita yang ternyata Mama Abian. Napas Maira terengah-engah, berpacu dengan amarah yang bergejolak di dadanya.
Maira menatap pedih ke arah Mama Abian yang mendekat. Ada apa? Apa kalian tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin? Maira mengerjap, memijat pelipisnya yang tiba-tiba terasa pening. Ia kehilangan keseimbangan, tetapi Abian sigap menahannya. Maira, kamu kenapa? Pertanyaan Abian terdengar berdenging di telinga Maira. Wajah panik Abian pun terlihat samar-samar. Setelah itu, gelap. Alia mengetuk-ngetuk lutut, gemas karena macet. Akibatnya sedari tadi motor yang ia tumpangi dan dikemudikan ayahnya itu hanya bisa maju sedikit-sedikit. Padahal ia merasakan cacing-cacing di perutnya sudah berontak minta diisi. Bunyi klakson mobil yang baru bersisian dengannya terdengar nyaring, membuat Alia menoleh. Lalu, kaca mobil yang terbuka membuat ia leluasa melihat si pengemudi di dalamnya. Sosok yang ia rindukan itu. Ini bukan mimpi kan? Alia mempertanyakan. Mas Abian, panggil Alia setengah berteriak karena mobil itu mulai melaju. Klakson terus berbunyi berkali-kali. Yang Alia lihat, Abian tampak gelisah. Mas, gumamnya lirih. Alia kecewa karena tidak bisa menghentikan mobil itu. Jika dikejar pun sia-sia. Mobil itu sudah menghilang entah kemana. Lagi pula Alia tidak terlalu memperhatikan mobil yang dikemudikan Abian karena ia terlalu fokus pada pengemudinya. Kamu panggil siapa? Tanya ayahnya. Nantilah kalau udah saatnya ayah tahu, jawab Alia dengan perasaan yang tak yakin. Pacar kamu? Ada deh. Saran ayah, sebaiknya kamu jangan pacaran dulu. Lebih baik fokus kerja dulu. Iya sih, tapi kerja apa di sini? Aku kan cuma berpengalaman kerja sebagai pelayan, balas Alia. Ayah punya pekerjaan yang bagus, jadi pelayan juga. Mau gak? Mau ya? Alia antusias. Oke, besok kita ke tempat kerjanya ya. Siap, balas Alia senang. Terima kasih ya telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like Titania Story Series.